Ya, ini orang yang ngomong, katanya orang pribumi itu kita anggap aja kecoa yang naik mimbar katanya. Banyak bacot, coba. Kita ditasbihkan seperti kecoa. Habib Hani itu mengatakan saya ini ditugaskan oleh Habib Lutfi untuk mencari kuburan-kuburan yang keramat katanya begitu. Yang kemudian nanti dialawikan, itu salah satu delegasinya gitu kan. Sementara ratusan tahun Indonesia ini dijajah, diperbudak, didoktrin dengan rasisnya mereka, dengan klan-klan mereka yang merasa dirinya lebih mulia. Ini diam saja kan begitu. Ini langsung saja ya, sebelum saya bahas, biar tidak salah paham netizen yang tadi dibacakan oleh Pak Kholis ya. Jadi itu ceritanya ada Gus Jazuli ketika live, kemudian ada Bocil, Habib Bocil, anaknya Habib Hani loh, yang dianggap wali sama orang itu loh. Jadi namanya Ba'agir bin Hani bin Yahya As-Segaf. Nah komennya seperti ini, monggo coba Pak Sakur di zoom. Ini biar di screenshot sama orang-orang. Ini penting. Gitu biar tidak salah paham. Baca sendiri. Jadi kita jangan menyampingkan begini. Ketika kita membahas mereka kemudian kamu marah, sementara mereka sampai mengatakan seperti ini, bahkan ratusan tahun mereka itu sampai menghina ulama-ulama kita. Nah justru ini yang rasis itu siapa gitu. Kalau saya tidak menyalahkan Pak Mujib seperti itu sampai alaihim lanatullah, wong mereka aja melaknat ulama-ulama kita kok. Tidak pernah mengatakan mereka oknum ulama. Ulama-ulama begitu mereka. Nah ini yang harus kita pahami. Ini dari Bagir nih, Bagir bin Hani itu Bocil. Ini saya punya fotonya nih. Saya ada fotonya nih. Nih orangnya nih. Nih fotonya, ini orang yang ngomong, katanya orang pribumi itu kita anggap aja kecoa yang naik mimbar katanya. Banyak bacot, coba. Kita ditasbihkan seperti kecoa. Ini kalau saya pikir, apakah RA Robito Alawiyah gak bisa mendidik orang-orang seperti ini? Ini kan terang-terangan. Apalagi kalau kita buka yang lain-lainnya banyak begitu loh ya. Coba diperhatikan. Orang ini nih, anaknya Habib Hani. Habib Hani ini adalah salah satu muridnya Habib Lutfi yang dijadikan delegasi keliling untuk mencari kuburan oleh Habib Lutfi. Loh, ini fakta. Dia sendiri di Cilongok mengatakan demikian. Habib Hani itu mengatakan saya ini ditugaskan oleh Habib Lutfi untuk mencari kuburan-kuburan yang keramat katanya begitu. Yang kemudian nanti dialawikan, itu salah satu delegasinya gitu kan. Nah yang ngomong tadi ini adalah Bagir, ini adalah anaknya. Pribumi itu kita anggap aja sebagai kecoa naik mimbar dikasih makan banyak bacot. Nah kan, coba. Sudah mah ada yang nyebut ulama celeng, ulama tae, ulama ayam ke kita kiai. Kalau ada kiai nikah sama Syarifah itu bukan kiai, namanya kiai tae, kiai ayam. Itu ada. Si Rehan tuh, Rehan Al-Qadri itu banyak loh. Nah ini kita ini ingin memahamkan kepada umat bahwa orang-orang seperti mereka, sekalipun dia itu mengatasnamakan diri dzurriyyah Rasulullah, justru ini akan menyesatkan umat, membahayakan umat. Baru aja kita senggol, kita kritik mereka, ini ada yang kepanasan, kan begitu ya. Sementara ratusan tahun Indonesia ini dijajah, diperbudak, didoktrin dengan rasisnya mereka, dengan klan-klan mereka yang merasa dirinya lebih mulia. Ini diam saja kan begitu. Ini ironis gitu. Tapi saya pada malam hari ini ingin melanjutkan tema yang kemarin tentang al-kafa'ah. Begitu ya, kesetaraan di dalam pernikahan. Karena kita ini mendengar langsung dari madhab-madhab baru yang dikeluarkan oleh oknum-oknum habaib yang mengatakan kalau ada Syarifah dinikahi orang yang selain Sayyid Syarif Habib, maka nikahnya tidak sah, dihukumi zina. Kan begitu. Ini kan madhab baru. Ini mengalahkan istihadnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi ini. Begitu. Bahkan sampai kalau ada yang terlanjur nikah itu harus diceraikan, sampai dipaksa kayak gitu.
Masya Allah. Nah ini doktrin rasisnya mereka. Jadi Al-Kafa'ah gak begitu. Mau saya buka beberapa kitab dari mulai kitab Fathul Wahab karya Syekh Zakaria Al-Ansori, dalam kitab Nihayatul Zen karya Syekh Nawawi Al-Bantani, atau mungkin kitab yang kecil sering dikaji di pesantren, Qurratul Uyun karya Syekh Maulana At-Tuhami. Ini aja sudah ditempeleng sama Maulana At-Tuhami nih. Ini dalam syairnya nih, masalah syarat dan sah rukun nikah nih. Nih saya bacakan dulu ya sebelum saya bacakan nih. Artinya kita jangan pernah takut dengan doktrin mereka. Mau kita dikatakan kafir kek, mau dikatakan kita kalau sebagai pembenci husnul khotimah matinya kek, mau dikatakan rasis kek, karena kita ini melawan mereka yang justru sudah 1 abad lebih mereka itu mendoktrin dengan rasisnya mereka. Kita harus bangkit, jangan takut. Urusan masalah benci dan tidaknya, mereka yang ngomong di komentar tidak akan pernah mengetahui batin kita itu apakah kita benci sama dia atau tidak, kan begitu. Karena itu urusan daripada kolbu kalau masalah itu ya, mau hikdun hasud dan lain sebagainya. Kita menyampaikan agar supaya masyarakat ini sedikit demi sedikit mulai paham. Kenapa? Walaupun ini berat sebenarnya untuk memahamkan, karena sudah banyak yang terdoktrin. Ya kita nggak akan pernah berhenti, terus aja. Kan begitu. Ini Ustadz Imron yang sering disebut-sebut sama kamu ini loh pernah silaturahim langsung ke sesepuhnya Habib di Solo, namanya Habib Nuh. Kalau pengen tahu, ini dikiranya kita ini gak pernah ada yang pernah sowan sama para habaib. Nah itu harusnya orang-orang seperti Ba'agir kayak gini ini harusnya dari Rabi'ah Alawiyah mengambil tindakan secara cepat, minimal dipanggil, nasihati, minta maaf kepada pribumi. Ini kan enggak. Di Jarno ada oknum Habib bocil-bocil menghinakan Mbah Hasyim Asy'ari, dibiarkan. Ada bocil-bocil menghinakan ulama-ulama kampung, ulama kiai-kiai pribumi, dibiarkan. Kan begitu. Ini sebenarnya ini yang rasis itu siapa sih? Ya mending kita dikatakan rasis membela Nusantara loh, daripada kamu membela asobiyahnya. Kamu mati membela asobiyah, jihad membela asobiyah, laisa minna manidda'a ila asobiyatin, kata Nabi. Aduh, Masya Allah. Nih saya bacakan, lanjut ya. Saya ingin menuntaskan mengenai tentang al-kafa'ah, karena ini dibahas oleh salah satu habaib. Di dalam pernikahan pokoknya tidak boleh ada pernikahan syarifah dengan orang biasa sampai dihukumi zina, haram. Berarti kamu menentang 4 madhab. Berarti Ba'alawi ini, klan Ba'alawi, bahkan ada fatwa dari ulama Tarim mengatakan seperti itu. Kalau benar itu fatwa dari ulama Tarim, kita nggak tahu apakah itu permainan dari klan Ba'alawi sini atau benar dari Tarim sana, kan nggak tahu. Berarti Anda berkhianat dengan madhab manhajnya madzhabul arba'ah. Nih kata Maulana At-Tuhami, innan nikaha hukmuhun nadmu ala ma sahha min madhabina wa naqala ruknahu zawjani wa syartuhu wali wa sighatul la ghairu fil muhassali wasyahidani syartu fid dukhuli wal mahru tardiyun 'alal maquli hadzal ladzi sahahu naqadu wa kullu dhi hijalahu munqadu. Ini tentang rukun dan syarat nikah loh, bro. Dengerin bro, yang kamu sanjung-sanjungkan itu lah ya. Satu pun tidak ada yang menjadi rukun ataupun syarat dalam pernikahan itu harus 1 nasab, harus 1 dzurriyyah. Gak ada. Aduh, lawan jangan, lawan. Lalu bagaimana dengan al-kafa'ah yang dimaksud dengan Nabi Muhammad SAW? Harus ada kesetaraan. Ingat, makanya ngaji di pesantren. Mereka itu kadang-kadang juga gak ngaji di pesantren, walau alam ngajinya. Al-kafa'ah itu al-mu'tabaroh. Ingat, nih saya buka sebelum baca dalam tafsir Ibnu Katsir, saya buka di dalam kitab Fathul Wahab, ya, karya Syekh Zakaria Al-Ansori. Al-kafa'ah wa yuqsadu bil kafa'ati musawatu halir rajuli li halil mar'ati.
Secara definisi yang dimaksud dengan kafa'ah itu adalah kesetaraan kondisi mempelai putra dengan kondisinya mempelai putri. Harus ada keseimbangan. Di dalam kitab Fathul Wahhab, apakah al-kafa'ah itu termasuk syarat sahnya di dalam pernikahan atau bukan? Faslun fil kafa'ati, al-kafa'atu al-mutabaratu fin nikahi la lisihatihi bali anna haqqun lil mar'ati wal wali falahuma isqatuha. Itu kata Syekh Zakaria Al-Ansori. Siapa yang gak kenal dengan Syekh Zakaria Al-Ansori? Yo maklum sih, biasanya kalau mereka gak ngaji kitab-kitab kayak gini, Pak. Kalau mereka gak pernah ngaji kayak kitab-kitab kayak gini, mereka ngaji kitab Safinatun Najah aja gengsi kok, ngaji kitab Jurumiyah aja mereka gengsi kok, mau ngaji kitab apa lagi? Mereka pengennya kitab karya-karya yang ba'alawi, kan begitu. Mau baca kitab-kitab karya ulama kita apalagi? Ulama kita itu dianggap kecoa kok. Ulama kita itu ada juga dianggap seperti celengan semar kok. Yang makanya pemahamannya ini justru sangat menyalahi daripada madzhabul arba'ah. Dengerin. Kata Syekh Zakaria Al-Ansori di dalam kitab Fathul Wahhab, al-kafa'ah, kesetaraan itu hanya bagian daripada mu'tabar. Ya. Mu'tabarah itu apa sih? Artinya anjuran. Ingat ya, di dalam nikah memang ada anjuran la lisihatihi, bukan dalam syarat sahnya pernikahan al-kafa'ah, kan begitu. Bali anna haqqun lil mar'ati wal wali, dan kafa'ah ini bisa dipertahankan oleh seorang mempelai putri atau walinya. Artinya bisa mempertimbangkan muktabar itu, Pak. Andai kata anak saya cewek, anak saya ada yang melamar nih, kemudian secara kondisinya berbeda gitu kan, mungkin karena calon suaminya ini kurang kaya sementara saya anaknya kaya. Nah, saya sebagai wali ini bisa mempertahankan, artinya bisa menggugurkan daripada khitbahnya dia ketika melamar. Gak usah, boleh seperti itu. Atau perempuannya ini kurang setara, namanya mu'tabaroh, begitu itu namanya, tapi bukan menjadi syarat sahnya nikah. Begitu ya, kalau sama-sama senang ya tetap nikah ya sah deh. Bahkan dijelaskan dalam kitab Nihayatuz Zain oleh Syekh Nawawi Banten nih, diperjelas lagi dalam mempertimbangkan kesetaraan itu dalam hal apa saja. Di dalam kitab Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi Banten membagi 5 al-kafa'ah mu'tabarah itu. 1, kata beliau, dalam hal merdekanya. Artinya kalau kita punya anak perempuan, setelah itu ada yang melamar, laki-lakinya masih budak, belum merdeka, maka saya sebagai wali dan anak saya itu bisa mempertimbangkan, bisa menolaknya. Ingat. Yang kedua, terjaganya agamanya. Mungkin anak saya ini solihah, si perempuan, tapi si laki-lakinya itu mabuk-mabukan, mencuri, nyolong ayam dan lain sebagainya, begitulah. Ini saya sebagai wali ini bisa untuk iskot, gitu ya. Itu namanya kesetaraan. Yang ketiga, dalam hal nasabnya, betul, karena nasabnya mungkin nasab ini adalah syarifah anak saya. Andai kata ada orang lain yang mau melamar bukan seorang habib, bukan sayyid atau syarif, boleh, bisa saya sebagai orang tua untuk menolaknya. Tapi ingat, ini bukan syarat sahnya nikah. Ini kan sampai ada yang memfatwakan sampai menjadi hukum zina, haram, itu menyalahi aturan. Yang keempat, dalam hal pekerjaannya mungkin karena calon mempelai putranya ini bekerjanya dari perkara yang haram, atau mungkin gak punya pekerjaan sementara anaknya terdidik gitu kan, itu bisa untuk supaya mempertimbangkan al-kafa'ah. Terakhir, yang kelima, dalam hal aib pernikahan. Contohnya apa? Seperti kepunyaan laki-lakinya gak iso, impoten, itu boleh iskatur nikah, Pak. Ada cacatnya lah, begitu saja. Itu namanya al-kafa'ah, itu al-mu'tabaroh, sesuatu yang bisa dipertimbangkan oleh seorang perempuan dan walinya atau bapaknya untuk memilih siapa yang akan menjadi calon suaminya. Itu memang dianjurkan, tapi fasenya tidak sampai menjadi haram, apalagi disebut zina kalau sudah akad.
Ini kebablasan madhab. Itulah tadi Ustadz Ubed yang membongkar perilaku kabib-kabib bocil yang sudah terdoktrin dan menjadi generasi penerus para klan Ba'alawi. Jika ini dibiarkan, maka pribumi akan tetap selalu diinjak-injak oleh klan Ba'alawi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.